Kita lihat seperti apa algoritma prim sekarang ya. Algoritma prim itu adalah algoritma untuk menentukan pohon penentang minimum atau minimum spanning tree. Apa yang dimaksud dengan spanning tree? Spanning tree itu adalah tree yang diperoleh atau pohon penentang ya, tree yang diperoleh dari sebuah graf. Yang penting adalah kita harus ingat perbedaan antara graf dan tree. Tree itu dia tidak boleh ada loop, tidak boleh ada sirkuit. Sedangkan graf ini masih mungkin ada loop. Jadi ini not loop, sedangkan di sini dia bisa punya loop. Gitu ya. Kemudian di tree dia punya sifat-sifat tertentu bahwa ada satu simpul yang dia hanya bisa keluar ya seperti ini, ada simpul yang dia hanya bisa nerima ya, jadi dia tidak mungkin bentuknya sirkuit. Oke. Nah, jadi pohon penentang itu adalah pohon yang diperoleh dari graf. Salah satu algoritmanya itu adalah algoritma prim. Nah, algoritma prim ini kebutuhan waktunya adalah big O-nya n kuadrat. Ini contoh ya, minimum spanning tree yang diperoleh dari algoritma prim, di mana dia mulai misalkan dari 1, kemudian 1, ini disimpan vertex-nya, kemudian dia melihat mana yang paling dekat atau paling kecil, ketemulah 2, maka dia akan membuat jalur 2 dan di list jadi kita punya himpunan ya, ini himpunan petnya, kemudian ada himpunan vertex sisa. Vertex sisa itu yang belum dimasukkan ke sini, berarti ada 3, 4, 5, 6. Nah, ini vertex sisa. Kemudian 1 dan 2 sudah ketemu. 1, 2, maka dia akan mencari bisa ke 3, bisa ke 1, tapi kita lihat di sini. Kalau 2 ke 1 ini akan membentuk loop karena dia sudah ada di pet sini ya. Jadi makanya di sini nggak boleh. Dia nggak mungkin mengambil 1 karena dia ada di sini satunya. Ya, jadi dia hanya bisa mengambil yang belum ada di pet. Tapi di jalur sisanya. Di sini ada 3, 4, atau 5, atau 6. 3, 50. Kalau ke 5, dia 40. Kalau ke 6, dia 25. Maka kalau melihat ini, dia akan memilih yang 6. Maka 6, ini dihapus dari sini, dia masuk ke sini. Kemudian 2 sudah terselesaikan, 6. 6 itu kalau dilihat di sini dia bisa ke 4, dia bisa ke 4, bisa ke 2, tapi nggak boleh karena dia ada di sini. Bisa ke 5 atau bisa ke 3. Nah, di sini kita lihat yang paling kecil itu adalah 3 karena 6 ke 3 ini 15 ya. Maka dari 6 dia ke 3, berarti 3-nya dikeluarkan dari sini, maka dia masuk ke sini 3-nya. Begitu. Kemudian dari 3, nah ini 3, dia bisa ke 2, bisa ke 5, dan bisa ke 6. Tapi ke 2 dan ke 6 tidak boleh karena 2 dan 6 ada di sini. Karena kalau nanti akan membentuk sirkuit. Nah, sehingga satu-satunya jalan karena hanya tinggal ke 5, tidak peduli berapapun hasilnya. Ya.
Jadi dari 3 dia ke 5. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, sudah. Sisanya adalah kembali 4. Ya, dari 5. Oke, seperti itu. Maka pohon bentang minimumnya itu dia sama dengan seperti ini hasilnya. Ya. Nah ini kalau dari 5 dia tidak bisa langsung ke 4. Ternyata dia tidak bisa langsung ke 4. Ya, maka dia harus mencari yang selain dari 5. Nah, ternyata agar bisa ke 4 dia dari 6. 6 dia ke 4. Nah, ini sehingga 4 juga diperoleh. Seperti itu. Ya. Karena kalau dia dari 5 ke 1, berarti kan 4-nya nggak terlewat. Ini yang disebut dengan pohon perentang. Nah, ini algoritmanya, ambil sisi, berbobot minimum, pilih satu sisi ya, yang punya bobot minimum, kemudian masukkan sampai dia tidak membentuk sirkuit. Nah, seperti tadi ya. Nah, kalau kita lihat, kita tuliskan seperti ini, algoritmanya, ya, maka kita bisa menghitung kompleksitasnya, mencari sisi dari bobot terkecil itu mencari search, dia big O-nya adalah N, kemudian ini men-set, ya, mengassign T itu dengan pasangan P dan Q, vertex dan edge-nya, ya kita masukkan, maka dia 1. Kemudian ini for ya, ini ada for 1 sampai N-2. Pilih sisi, pilih. Ini juga memilih big O, kemudian digabungkan operasi union, maka dia 1. Kemudian jumlah pengulangannya adalah sampai N dikurangi 2 kali. Maka total kebutuhannya seperti ini. Ya, 0 ini ditambah ini. Ini sebelum loop ya, loopnya kan ini. Ya, berarti yang di looping hanya ini. N-2, 0N ditambah ini ya, 0N ditambah dengan 01. Big O ya, sorry. Bukan 0 ya. Big O N dan Big O 1. Itu sehingga didapatkan kompleksitas waktunya adalah ini dan tambah ini itu sama dengan yang terbesar big O N, dan yang ini karena ini dikalikan maka kan N kuadrat ya, big O N kuadrat. Ini contohnya tadi prosesnya yang sudah saya jelaskan ya. Saya tidak perlu mengulang lagi penjelasannya. Ini yang kita dapatkan tadi. Nah, ini dari hasil tadi diperoleh bobot yang paling minimumnya adalah 105. Itu kalau kita dapatkan jumlah semuanya. Ini mirip seperti Kruskal ya. Maaf, mirip seperti Prim. Ini sama, dia digunakan untuk algoritma minimum spanning tree. MST itu minimum spanning tree. Yang lainnya, algoritma Kruskal, ini kompleksitasnya adalah big O-nya M log M. M-nya adalah jumlah sisi dalam graf. Nah, karena kita berhubungan dengan mesin Turing, maka kita memikirkan MST ini sebagai sebuah bahasa. Nah, persoalan keputusan bahasa, jika minimum spanning tree dijadikan persoalan keputusan, maka deskripsinya
adalah sebagai berikut. Misalkan diberikan graf dengan bobot G vertex H dengan nilai W, maka apakah G memiliki spanning tree yang bobotnya kurang dari W? Ini yang kita bisa dapatkan atau statement untuk menentukan decision problem ya. Nah, ini minimum spanning tree untuk decision problem. Ya, dimulai dari kita buat simpul-simpul dengan diberi nomor 1 sampai n. Setiap integer dikodekan dalam biner, kode dimulai dengan m dalam biner dan bobot w dalam biner dipisahkan. Kemudian jika terdapat sisi h dari simpul i ke c, maka dengan bobot W maka kita letakkan I, J, dan W dalam kode ya. Kemudian integer dikodekan dengan biner. Kode yang dihasilkan merupakan input dari pita untuk mesin Turing deterministik M. Ini contohnya dari MST Minimum Spanning Tree Decision Problem. Jika diberikan graf seperti ini dan W-nya 40. Maka kita buat dulu MST Decision Problem-nya. Kita nyatakan dalam bentuk biner ya. 001 misalkan 010 011 dan 100 ya. Ini kemudian nah ini kita dapatkan hasilnya setelah diperoleh. Ini 110 101 00. Nah, ini dari mana? Jadi simpul-simpul sudah diberi 1 sampai M, setiap integer dikodekan dalam biner, kode dimulai dengan M dalam biner dan bobot B dalam biner dipisahkan dengan koma, gitu ya. Ini mulai dari 1 10 111. Ini. Dimulai dengan M. M itu kodenya ya 1 sampai dengan M. Simpulnya setiap integer dikodekan dengan biner. Ini dalam biner dan bobot W dalam biner dipisahkan koma ya. Jika ada simpul I dan J dengan bobot W, maka kita letakkan dalam kode. Ini ya. Kita letakkan dalam kode. Jadi ini 100 berarti 4 ya. 4. Kemudian ini adalah W-nya. W, bobot W dalam biner. Nih. Kemudian ini hasilnya. Ya. Kita masukkan dalam hasil juga. Nah itu. Dan contoh dari MST Decision Problem.